Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala lalu diganjar, dibalas 10 kali lipat sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, man shalla alayya sholatan sallallahu lahu biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan berikan balasan kepadanya dengan salawat tersebut 10 kali lipat. Pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kelanjutan pembahasan kita tentang abjadiyat amaliyah Ramadan yang masuk pada bagian yang ke-10, yaitu huruf Ra. Yang mana huruf Ra ini adalah huruf pertama dari kalimat rukhsah. Nah, karena pembahasan kita adalah tentang Ramadan yang isinya adalah puasa, maka dari rukhsah ini ditambah dengan kalimat al-fitri menjadi rukhsatul fitri. Maksudnya adalah keringanan berbuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat di surat Al-Baqarah 184, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hari-hari yang telah ditentukan dalam menjalani ibadah puasa, barang siapa yang sakit atau sedang melakukan perjalanan, maka baginya dibolehkan berbuka dan menggantinya pada hari-hari lain sebanyak yang ditinggalkan. Barang siapa yang tidak memiliki kemampuan, maka atasnya membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang sukarela melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan barang siapa yang ingin berpuasa, baik saat melakukan perjalanan atau musafir atau yang sakit mungkin dibolehkan berpuasa, maka itu baik baginya. Nah, pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, rukhsah adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan dalam ayat-ayatnya dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketentuan itu harus kita lakukan. Namun ketentuan yang kita harus lakukan itu ada batasnya, selama kita memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Bahkan di akhir atau di penghujung surat Al-Baqarah juga dikatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, Allah tidak mewajibkan, Allah tidak memberikan ketentuan-ketentuan kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW juga dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Man haitukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang atas kalian, maka jauhilah. Dan apa-apa yang aku perintahkan, maka datangilah, laksanakanlah, tunaikanlah semampu kalian. Nah, kalimat semampu ini adalah bagian daripada sesuatu yang menjadi
hakikat yang bisa dilakukan atau tidak, ya tentunya atas namanya rukhsah ya, atau istilahnya uzur syar'i, uzur yang memang sesuai syariat. Misalkan ya, ketika orang sholat ya, yang mana dia melakukan dengan cara berdiri, lalu kalau tidak mampu maka dibolehkan sambil duduk. Kalau tidak mampu juga sambil berbaring ya, dengan menggerakkan anggota tubuh, dan kalau tidak mampu menggerakkan maka dengan isyarat-isyarat. Nah, itu namanya kewajiban yang ditunaikan walaupun ada rukhsahnya, ada keringanan. Ketika seorang musafir juga demikian, dibolehkan melakukan sholat dengan dijamak antara zuhur dengan asar, lalu dikosor dengan dua-dua, atau nanti juga ketika dia sudah sampai malam ya, boleh menjamak antara maghrib dengan isya ya. Isyanya boleh dikosor jadi 2 rakaat. Ini adalah namanya rukhsah yang Allah berikan dalam menjalani ibadah sholat. Nah, begitu juga ibadah puasa, yang mana ibadah puasa ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Maka setiap muslim, baik laki maupun perempuan, di saat mereka masuk bulan Ramadan. Kecuali memang jika ada rukhsahnya atau ada uzur syar'inya yang dibolehkan dia tidak berpuasa pada saat itu. Apa ketentuannya? Yang pertama adalah ketika dia sakit. Yang mana kalau dia sakit lalu dokter memberikan saran jangan berpuasa, maka dibolehkan dia tidak berpuasa. Nanti tinggal dicatat berapa hari dia tidak berpuasa, maka nanti menggantinya di hari lain ya, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang dia tidak melaksanakan kewajibannya di saat bulan Ramadan hadir. Nah, begitulah juga dengan saat dia musafir, dia melakukan perjalanan ya. Maka kalau dia berat untuk berpuasa, maka dibolehkan untuk berbuka. Begitu juga dengan orang tua yang sudah lagi tidak memiliki kemampuan, sehingga dibolehkan berbuka dan tidak berpuasa. Namun kalau yang dia tidak sanggup menggantinya, maka diganti dengan fidyah, memberi makan kepada orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Nah, pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala ya, hakikatnya memang rukhsah sesuatu yang menjadi ya, bagian daripada ajaran Islam ya, sehingga dibolehkan kita mengambil. Bahkan juga Allah sangat suka ketika hambanya menggunakan rukhsah yang telah ditentukan olehnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang banyak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Di sini saya akan bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan rukhsah ini. Nah, dalam satu kisah dari Hamzah bin Amr al-Aslami, dia berkata, "Wahai Rasulullah SAW, saya mendapati bapak saya kuat untuk berpuasa saat musafir. Namun dia berbuka. Maka apakah itu dosa?" Ya, jadi Hamzah bin Aslami ini bertanya tentang orang tuanya. Ya, maksudnya orang tuanya ini musafir, sebenarnya masih memiliki kemampuan untuk tetap berpuasa, tapi akhirnya dia berbuka. Sehingga dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ketika bapaknya melakukan itu dia berdosa atau tidak? Maka apa jawaban Nabi SAW? Ya, beliau bersabda, hiya rukhsatun minallahi azza wa jalla. Paman akhadha biha fahasanun. Jadi kata Nabi, jadi rukhsah, ya, boleh dia berbuka. Itu bagian daripada uzur syar'i yang memang ada ketentuannya dalam ayat Al-Qur'an. Hiya rukhsatun ya minallahi ta'ala. Dia merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Paman akhadha biha fahasanun. Bagi siapa yang mau mengambilnya, baik baginya. Waman ya ahabba an yasuma fala junaha alaihi. Kalau dia suka tetap berpuasa di saat musafir ya, maka tidak ada dosa baginya. Coba ketentuannya adalah di situ tidak berdosa kalau kita berpuasa, tidak masalah atau baik baginya kalau dia mau berbuka. Ya memang resikonya nanti dia mengganti pada waktu yang lain. Bahkan dalam hadis Nabi SAW di riwayat tempat lainnya juga disebutkan ya, Inna Allah Ta'ala yuhibbu an yu'ta rukhsatan ya. An yu'ta rukhsatun ya, kama yakrahu an yu'ta maksiyatun.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka ketika diambil rukhsah yang diberikan. Sebagaimana Allah tidak suka, sangat membenci kepada orang yang mendatangi kemaksiatan. Nah, ini tentunya merupakan syariat, ya, ketentuan yang boleh dilakukan walaupun mungkin diberikan pilihan, ya. Bahkan di ayat yang tadi awal saya bacakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu memang mau berpuasa, dipersilakan, dan itu bagus bagi kalian. Lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui dan memahami hakikat yang memang kalian lakukan. Ya, mudah-mudahan dari pemaparan singkat ini kita bisa menjadikan landasan dan juga ketentuan atau juga hal-hal yang kita pahami bisa nanti tidak salah kita untuk melakukan, ya, bahwa uzur memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk adanya keringanan, ya, kalau memang uzur syar'i. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, maka tentunya tidak dibolehkan untuk melakukan berbuka atau juga mengambil rukhsah yang telah ditetapkan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.